Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Ramadhani dari kelas MN22B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis wedding organizer Blooms Co. Salah satu peristiwa terpenting dalam hidup setiap orang adalah pernikahan. Banyak pasangan merasa terbebani dengan banyaknya persiapan yang harus dilakukan saat mereka mempersiapkan pernikahan. Oleh karena itu, keberadaan wedding organizer menjadi sangat penting karena membantu pasangan merencanakan dan melaksanakan acara pernikahan mereka dengan lebih mudah dan efektif. Industri wedding organizer di Indonesia terus berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan akan layanan pernikahan yang profesional. Wedding organizer menjadi pilihan yang menarik karena masyarakat semakin menyadari betapa pentingnya merencanakan acara pernikahan dengan baik. Selain itu, wedding organizer dapat menawarkan pengalaman yang unik dan berkesan bagi setiap pasangan melalui inovasi dan kreativitas dalam penyediaan layanan. Semakin banyak pasangan yang memilih untuk menggunakan jasa wedding organizer, semakin banyak peluang bisnis di sektor ini. Maka dari itu, saya tujuan membantu pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan dengan cara yang lebih mudah dan terencana, serta dapat diharapkan memenuhi kebutuhan dan keinginan klien, serta berkontribusi pada pertumbuhan industri pernikahan di Indonesia melalui layanan profesional dan kreatif. Untuk identitas perusahaannya, perusahaan ini bernama PT Eternal Bliss dengan nomor telepon 0857 7486 7551 dan email eternal.bloomsco@gmail.com. Visi misi perusahaan kami itu visinya mewujudkan pernikahan impian setiap pasangan dengan layanan yang personal, kreatif, dan profesional. Dan misinya yang pertama memberikan layanan pernikahan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasangan, mengutamakan kualitas, efisiensi, dan profesionalisme, lalu menyediakan solusi pernikahan yang indah dan sesuai anggaran. Untuk nama merek perusahaannya ini Blooms Co, jenis usahanya jasa, dan kegiatan usahanya jasa perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan acara pernikahan yang beralamat di Jalan Arteri Galuh Mas, Kafling 8C, nomor 8, Sukaharja, Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Untuk pemiliknya saya sendiri, Nanda Aulia Ramadhani. Jenis perusahaannya perseroan terbatas atau PT, jenis produknya jasa, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, nomor PP nomor 44 tahun 2019, surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP nomor KEP 151 PJ 2001, surat izin tempat usaha atau SITU nomor 222222333 7 2021, surat izin mendirikan bangunan atau IMB nomor 501 3683 314 IMB BMPT 2013. Untuk permodalannya sendiri itu menggunakan modal dasarnya 8M dan harga saham per lembarnya 8 juta dengan menjual 1.000 lembar saham. Untuk modal di store-nya itu 3 miliar 200 juta. Untuk aspek manajemennya, Blooms Co ini memiliki struktur organisasi yang dimana ada pimpinan, manajer keuangan, manajer proyek usaha, dan manajer pelayanan. Untuk manajer proyek usaha itu memiliki supervisor operasi dan manajer pelayanan klien, memiliki tim souvenir dan persiapan acara. Supervisor operasi memegang koordinator dekorasi, tim catering, koordinator dokumentasi, koordinator logistik, tim kebersihan, dan keamanan acara. Untuk koordinator dekorasi ada tim dekorasi, dan koordinator dokumentasi itu ada fotografer dan videografer. Untuk analisis potensi pasarnya sendiri, mengidentifikasinya, itu bagi bisnis wedding organizer dilakukan survei pendahuluan terhadap calon konsumen di sekitar area yang meliputi pasangan yang akan menikah, vendor pernikahan, serta event planner independen. Hasil survei ini dihitung selama 7 hari kerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut. Nah, untuk target pasarnya sendiri dikarenakan jumlah calon konsumen di Galuh Mas lebih banyak dan pasangan yang akan menikah, untuk jumlah konsumen pasangan yang akan menikah lebih banyak. Jadi kami memiliki target pasar itu pasangan yang akan menikah.
Untuk analisis target pasarnya sendiri ini berikut tercantum pada tabel berikut. Nah, untuk pemasaran Blooms Co ini, untuk masa kini itu kami melakukan promosi itu menggunakan media cetak seperti brosur, memanfaatkan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan yang lainnya agar menjangkau pasar yang lebih luas. Untuk pemasaran masa depannya, itu kami akan meningkatkan kualitas layanan dan terus berinovasi dalam konsep acara pernikahan. Lalu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan juga memperluas jangkauan layanan dengan membuka cabang di berbagai kota. Untuk analisis pastelnya sebagai berikut. Itu cara menghitungnya dengan bobot dikali skor. Untuk regulasi pajak memiliki skor tertimbang 0,30. Untuk izin usaha dan regulasi acara memiliki skor tertimbang 0,40 dan seterusnya. Jadi total skornya itu 3,8. Jadi kesimpulannya itu berarti lingkungan eksternal untuk pengembangan bisnis Blooms Co di Karawang itu cukup positif. Jadi, faktor ekonomi, sosial, dan teknologi memberikan pengaruh yang signifikan atau mendukung, terutama dengan tingginya pendapatan dan banyaknya pasangan muda di wilayah ini. Faktor politik dan hukum juga mendukung. Meskipun ada tantangan pada aspek lingkungan terkait dengan bisnis kuantitatif ini, manajemen Blooms Co dapat lebih memahami peluang dan tantangan yang dihadapi di Karawang, serta membuat keputusan bisnis yang lebih strategis. Untuk tata letak kantor kami itu seperti ini ya. Ada ruang meeting, ruang staff, resepsionis. Lalu manajemen proyeknya itu ada sejumlah proses operasional yang akan dilaksanakan oleh Bums Co. Pada bagian ini akan dijelaskan secara rinci proses bisnis yang akan berlaku. Pihak-pihak eksternal yang terlibatnya, yang pertama ada pelanggan atau customer, itu pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, serta keluarga mereka yang memerlukan jasa perencanaan, pengaturan, dan penyelenggaraan acara pernikahan. Lalu yang kedua ada pemasok atau supplier. Itu perusahaan-perusahaan atau individu yang menyediakan bahan, peralatan, barang-barang yang diperlukan untuk acara. Itu seperti dekorasi, bunga, perlengkapan catering, alat dokumentasi, juga souvenir pernikahan. Untuk aspek finansialnya seperti ini. Jadi total modal usaha yang dibutuhkan Blooms Co ini untuk modal sendiri 2.564.990.000. Modal dasarnya 8M, modal ditempatkannya 6M, modal disetor 164.990.000. Untuk cash flow cost of capitalnya seperti ini, itu eh, dalam 5 tahun ya, 2025 sampai 2029, ya bisa dilihat. Investasi 8M, ya seperti ini. Nah, dari perhitungan cash flow cost of capital sebelumnya, itu dapat kita dapatkan itu untuk IAT-nya untuk 2025 8 miliar 427 juta 700 ribu dan penyusutannya 1 miliar 600 juta. Jadi proceeds-nya itu 10 miliar 27 juta 700 ribu. Diskon faktornya 20%, yaitu untuk tahun 2025 0,833. Jadi of proceeds-nya itu 8 miliar 356 ribu 82 juta 490. Untuk total EAT-nya itu 86 miliar 356 juta 539.870 rupiah. Untuk total proceeds-nya itu 94 miliar 491.000 juta 938.570 rupiah. Dan untuk PV of proceeds-nya itu totalnya 51 miliar 292 juta 528.935 rupiah. Lalu ada analisis break-even point. Untuk BEP per unitnya itu kita menggunakan rumus total biaya dibagi harga per unit, yaitu total biayanya 535 juta dibagi harga per unitnya itu 150 juta.
Jadi menghasilkan 4 unit. Lalu untuk BEP rupiahnya itu rumusnya total biaya dibagi unit. Jadi 535 juta dibagi 5 unit hasilnya 107 juta. Jadi untuk kami menjual 5 unit itu kami sudah memperoleh keuntungan. Lalu untuk payback periodnya ini seperti ini dan dari hitungan pada tabel di atas dapat diartikan yaitu untuk PP-nya 1 tahun karena ya itu eh, jadi PP-nya ini 1,3 per tahun atau 1 tahun 3 bulan yang bisa dikatakan baik. Lalu average rate of return atau ARR-nya bisa dilihat untuk rata-rata IAT-nya 17 miliar 271 juta 307.974 rupiah untuk rata-rata investasinya 4 miliar. Jadi kami mendapatkan ARR di 431,7 atau dibulatkan menjadi 432%. Untuk perhitungan NPV-nya sendiri itu kita dari ya ini NPV-nya, jadi NPV-nya dapatkan 43 miliar 292 juta 582.935 rupiah. Untuk perhitungan IRR-nya sendiri itu rata-rata profits-nya 18 miliar 898 juta 387.714 rupiah. Jadi perkiraan besarnya PP itu 0,211. Nah, karena perkiraan PP-nya itu 0,211 itu, jadi kami eh, mendapatkan DF-nya itu bunganya 34% dan 35%. Nah, jadi untuk IRR-nya sendiri itu eh, dihasilkan 34,5%. Nah, jadi untuk batas maksimal tingkat bunga yang bisa digunakan untuk investasi tersebut yaitu 34,5%. Lalu probabilitas indeks atau PI itu bisa dilihat rumusnya dan hasilnya 456,87 yang dimana lebih besar dari satu. Dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kas masuk lebih besar dibanding dengan kas keluar. Maka rencana untuk membuka wedding organizer itu diterima. Jadi kesimpulannya, untuk aspek hukum tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan sudah lengkap. Peluang pasar sangat baik dan masa depan perusahaan diperkirakan akan terus diminati konsumen. Aspek sosial dan ekonomi mendukung berkembangnya perusahaan. Aspek teknis sudah lengkap untuk beroperasinya perusahaan. Lalu yang terakhir aspek finansial sangat baik dan menguntungkan dalam jangka panjang. Sekian dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junwandari. Saya ingin bertanya kepada Nanda, siapa target utama Blams Co. dan bagaimana cara menarik mereka? Terima kasih. Untuk target pasar Blooms Co ini pasangan muda usianya yang dari 20 sampai 35 tahun yang lagi sibuk-sibuknya tapi pengen pernikahan mereka tuh tetap spesial. Biasanya mereka nggak punya waktu ngurus detail teknis atau untuk mereka yang pengen konsep unik yang beda dari yang lain juga itu menjadi target pasar Blooms Co. Nah, cara cara menarik perhatiannya itu kami manfaatin Instagram dan TikTok buat pamerin portofolio acara yang estetik dan inspiratif. Kami juga membuat website yang user friendly, jadi gampang buat calon klien cari-cari info. Blooms Co juga nawarin tema pernikahan yang bisa dipersonalisasi atau custom gitu. Kita juga kerja bareng sama vendor terpercaya dan pastinya juga ngandelin testimoni dari klien sebelumnya. Apakah cukup? Cukup, terima kasih. Terima kasih, Jimmy. Sekian dari saya. Untuk kekurangannya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.